Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan, di mana Engkau telah melindungi kami sepanjang malam, dan kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam Tuhan penuh keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami apa maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba yang akan memberitakannya. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan firman. Lembaga Kitab memberi judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkenan di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Sedemikian jawab pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca serta mendengarkan firman Allah, tetapi senantiasa melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan, tema kita pada bacaan ini yaitu tuntunan Tuhan yang tak pernah pudar. Tuntunan Tuhan yang tak pernah pudar. Dalam dunia yang canggih kita alami cerita tentang pembebasan umat dari perbudakan di tanah Mesir adalah terasa aneh dan mungkin juga tidak masuk akal. Bisa saja pertanyaan muncul seperti ini, apakah benar Allah telah menyatakan diri? Apakah benar gejala-gejala alam merupakan tanda-tanda kehadirannya dalam tiang awan dan tiang api? Apakah mungkin laut terkuat sampai kering oleh angin yang keras sehingga dapat dilalui oleh umat ketika dikejar oleh pasukan tentara Mesir? Bukankah manusia sekarang mempunyai peralatan canggih yang dapat digunakan untuk menyamai peristiwa historis yang dialami oleh umat pada waktu itu? Memang kalau kita renungkan dengan iman percaya, tentu peristiwa Eksodus mutlak adalah benar dan tidak dapat dibantah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Peristiwa Eksodus ini adalah cerita sejarah yang tiada taranya, bahkan dalam sejarah bangsa-bangsa sulit dicari padadannya sampai abad ini. Meskipun jika dikaitkan dengan dunia modern saat ini terasa janggal, sebab orang sekarang pada dasarnya ingin cepat dan segalanya didasarkan pada logika. Penyelesaian masalah Eksodus seolah-olah sangat lamban dan bertele-tele. Belum lagi Fir'aun yang menentukan boleh tidaknya
Umat itu pergi meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh rodi berkuasa mutlak atas kelangsungan hidup setiap anggota umat. Bertubi-tubi, ia mendapat pukulan Allah sebelum melepaskan umat itu pergi. Suatu proses yang panjang untuk memberi kesadaran kepada manusia, dan memang tidak mungkin memberikan proses kesadaran kepada manusia dalam waktu sekejap, apalagi kalau orang itu seperti Firaun. Firaun memang tegas menentukan sikap, tetapi setelah terpukul, ia pun menyerah. Suatu sikap perubahan yang sangat mencolok. Tentu kita boleh bertanya, mengapa Allah tidak mengambil jalan pintas, memberikan pukulan yang telak kepada Firaun tanpa harus menunggu sampai hitungan ke-10? Mengapa Allah bertindak laksana seorang petinju yang setelah memukul roboh lawannya, membiarkan dia bangun kembali dan berbalik menyerang? Apa maksudnya dengan tindakan Allah seperti itu? Apakah proses penyadaran manusia memerlukan waktu yang panjang? Ya, memang benar bahwa proses penyadaran manusia memerlukan waktu yang panjang. Ini adalah ciri khas sifat Allah yang Maha Kasih. Ia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang sabar, sehingga dalam menyadarkan manusia memerlukan proses yang panjang. Bayangkan proses penyadaran terhadap Firaun disadarkan melalui proses penulahan sampai tulal ke-10, barulah ia sadar untuk melepaskan umat yang ia diperbudak. Saudara, proses penyadaran yang dilakukan Allah kepada manusia merupakan bukti kesetiaan Allah terhadap umatnya. Dengan kasih-Nya, Allah pun menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara memahami karakter umatnya. Telah kita ketahui bahwa karakter umat Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dalam Keluaran pasal 39 ayat 9. Di antaranya ia tuh suka berontak, bandel, bahkan bersungut-sungut. Karena itulah Allah menuntun mereka dengan cara Allah sendiri, yakni ia tidak menuntun mereka melalui jalan yang berbahaya sebagaimana diungkapkan dalam ayat 17. Jalan yang dianggap berbahaya oleh Tuhan adalah jalan ke negeri orang Filistin. Jalan tersebut adalah jalan yang paling dekat, tetapi Allah tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang sangat berbahaya. Jalan yang sebenarnya bisa dilalui dengan tuntunan Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Tahu mengenal hati orang-orang Israel yang suka mengeluh, memberontak, dan bersungut-sungut, sehingga Allah memilih jalan yang dianggap paling aman. Meskipun jalan itu jauh berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau, Allah menuntun mereka melalui jalan yang aman meskipun jauh memerlukan waktu yang lama. Jalan memutar melintasi padang gurun, dan pada siang hari mereka dipayungi dengan tiang awan sehingga tidak kepanasan, dan pada malam hari mereka diterangi dengan tiang api supaya tidak kegelapan. Saudara-saudara, kalau kita cermati, perjalanan menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang melelahkan. Betapa tidak, perjalanan itu ditempuh selama 40 tahun, penuh tantangan dan godaan. Namun, di sisi lain kita dapat melihat kebesaran dan keagungan Tuhan Allah melalui cinta kasih-Nya yang tidak pernah surut. Dengan sabar, Allah membimbing dan menuntun. Sekalipun umat bersungut-sungut dan ingin memberontak, Allah tetap setia dalam menuntun. Ia pun mendidik supaya umatnya semakin matang dalam beriman kepada Tuhan. Saudara, perjalanan umat Israel tak ubahnya menjadi cerminan bagi perjalanan hidup kita dalam mengarungi samudera kehidupan. Hidup sebagai umat pilihan yang dikasihi Tuhan bukan berarti bebas dari hambatan, tantangan, dan masalah. Perjalanan hidup kita adalah bagaikan perjalanan menuju surga yang dijanjikan. Oleh karena itu, tak kala ada tantangan dan hambatan, jangan kita berputus asa, jangan kita terburu-buru menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, kita harus mengimani setiap tantangan dan cobaan adalah ujian bagi kita untuk semakin memurnikan iman kita bahwa Tuhan itu setia memimpin dan menuntun umatnya. Amin.
Tiba saatnya kita akan berdoa syukur dan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Yang tadi malam pas saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengar pada saat ini. Apa yang kami renungkan saat ini Tuhan, itu bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami sehari-hari. Melalui doa syukur sifat kami ini, kami ingin mendoakan orang tua kami, papa dan mama, dalam berbagai usaha dan pekerjaannya. Tuhan terus memberkati kehidupannya, sehingga dari semuanya itu, kami juga memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kami yang dalam bangku pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan terus berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, akal budi dan pemikiran yang baik, sehingga apa yang kami cita-citakan itu semuanya boleh turut dan kehendak-Mu. Kami juga datang mendoakan teman-teman ataupun sanak saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya, menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dari semuanya itu ia dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah obat-obatan yang ia konsumsi, makanan, pendampingan keluarga dan para medis, sehingga dari semuanya itu dapat pulih dan suatu saat ia dapat kembali menjalani aktivitasnya dan ikut untuk memuji dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga datang mendoakan keluarga yang terpisah jauh dari kami. Berkatilah apa yang mereka lakukan, kehidupannya, pekerjaannya, kesehariannya setiap hari, sehingga semuanya itu mereka juga dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan seperti yang kami alami pada saat ini. Kami juga datang mendoakan buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Bapak Presiden sampai kepala desa. Tuhan memberkati, sehingga dari semuanya itu ia dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, dan hanya nama Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, selanjutnya Tuhan, kami ingin melaksanakan seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan terus berkati kami, sehingga dari semuanya itu kami dapat menjalankan aktivitas dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikianlah ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.